Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi. Amin. Tak lupa kedua kalinya salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul mizan. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Asraf Fatur Rasyidah. Saya dari Masaran Pulau RT 3 RW 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan materi singkat yang bertemakan iman. Allah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah apabila disebutkan nama Allah maka akan bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka akan bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Pada surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 ini Allah menjelaskan bahwa ada 5 ciri-ciri orang yang beriman sebenar-benarnya, yaitu meliputi 1. Memiliki rasa gemetar hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah maka akan bergetar hatinya. Sungguh orang-orang beriman apabila disebutkan nama Allah maka akan ada rasa gemetar pada hatinya dan rasa takut terhadapnya. Mereka orang-orang beriman yang sebenar-benarnya akan gemetar lagi takut terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu golongan yang dijamin terlindungi pada hari kiamat apabila tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni pemuda dan pemudi yang ketika ditanyakan apakah kamu ingin bermaksiat dan mereka menjawab tidak, kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakni akan bertambah imannya karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya akan bertambah iman mereka karena hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibacakan olehnya atau
orang lain. Karena itu bagi orang beriman menjadi makmum di belakang imam itu apabila sholat imam membaca ayat-ayat yang panjang itu adalah hak imam. Itu apabila makmumnya itu orang beriman maka mereka akan senang saja. Karena ya itu tadi apabila mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka akan bertambah iman mereka dan rasa takut kepada Allah akan bertambah. Demikian pula kalau orang alim mengaji ayat-ayat Allah, ia akan senang mendengarnya, menguraikan Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan betah mendengarnya. Mari ini bulan suci Ramadan, di mana apabila membaca Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga yakni adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada benda mati, tidak pada matahari, benda cincin, pohon dan lain sebagainya. Karena orang beriman itu yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu karena tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah berkehendak maka akan terjadi, dan apabila Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Yang keempat yang adalah mendirikan sholat. Allah berfirman, "Alladzina yuqimuna sholat," yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang. Di samping karena memang sholat adalah tiang agama, rukun Islam nomor kedua, kalau ia menegakkan sholat sama dengan ia menegakkan agama. Sebaliknya, manakala ia menegakkannya, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, sama juga dengan melakukan dan tidak memperhatikan agamanya sendiri. Yang terakhir, yakni adalah gemar berinfak di jalan Allah. Allah berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka seorang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mungkin sedikit saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.